JNE sendiri menyikapinya, atau JNE ngikutin tren tersebut nggak sih? Jadi bukan hanya ngurusin pengiriman, kira-kira butuh apa nih UMKM, supportnya apa yang bisa kita berikan di JNE, ya kita coba hadirkan itu. Kalau sekarang marketplace saya nggak bilang ya tokonya warna apa, Iya. tapi kalau kita bilang marketplace emang ada yang ngeluh udah dipotong affiliate, udah dipotong adminnya, udah dipotong segala promo-promo dan lain-lain ya. Buat UMKM lah ya, intinya kita tuh perlu yang namanya ngebangun personal branding ya, dan JNE siap buat bantu itu gitu ya. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tim sales dari JNE cabang utama Bogor ya kan. Ini jadi cabang utama Bogor, ada siapa aja nih yang datang hari ini? Kita kenalin. Saya dari tim sales dan marketing, Tito. Mas Tito. Ya. Nah, kalau saya Audi dari tim sales marketing juga. Tim sales marketing juga ya, bukan general offer. Nah. Itu dulu. Nah, masih pakai yang Jadi memang seru karena memang kalau bicara ekspedisi, kalau bicara bisa ekspedisi nih ya, Mas Audi, Mas Tito. Apa sih ya kalau kita bicara ekspedisi itu insight-nya JNE sendiri terhadap ya UMKM lah, pelaku-pelaku usaha yang memang menggunakan jasa layanan ini gitu. Gimana nih kira-kira sejauh mana JNE atau misalnya memberikan apa ya, atau JNE sendiri melihat itu dari apakah ini prospek ya apa tidak, dan saat ini gimana secara grafik gitu. Jadi untuk UMKM ya khususnya ya di Bogor sendiri itu kan cukup banyak ya. Kalau data terakhir yang kita dapat itu lebih dari 20.000 UMKM dari berbagai segmen gitu. 20.000 UMKM dari itu Bogor Raya, kota dan kabupaten. Betul. Jadi memang sangat challenging ya UMKM itu di era-era sekarang. Nah, terkait dengan kebutuhan logistiknya ya tentu JNE sendiri memiliki bermacam-macam layanan yang memang bisa digunakan oleh berbagai macam UMKM dan berbagai macam segmentasi UMKM tersebut gitu. Contohnya misalkan yang sekarang ini kan yang lagi ramai di Bogor tuh kan F&B ya, makanan dan lain-lain. Kita pun sebenarnya di JNE sendiri pun mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu bahwa JNE sendiri memiliki layanan instan kurir yang namanya Roket. Gitu. Jadi kita dari JNE pun setiap tahun selalu beradaptasi gitu dengan kebutuhan layanan logistik yang ada di masyarakat, terutama di area Bogor ini. Seperti itu sih. Jadi Roket itu termasuknya secara target marketnya yang F&B tadi? Betul, secara target market mungkin kurang lebih sama dengan pengguna layanan instan kurir lainnya ya dari aplikasi sebelah ya gitu. Jadi ketika dia butuh pengiriman yang instan, yang dua-duanya hijau. Ini harus dilurusin dulu nih. Dari yang kuning ada juga gitu. Jadi ketika ada kebutuhan layanan 2 jam sampai 1 sampai 3 jam sampai, itu sebenarnya kita juga bisa memfasilitasi kebutuhan itu. Dengan jarak? Jadi untuk rate-nya sendiri di instan kurir kita itu 15.000 per 10 km. Untuk 10.000 km, 10 yang awal. 10 km pertama. Pertama 15.000 ya, 15.000 untuk 10 km pertama. Ya. Dan untuk kilometer berikutnya nih? Itu 2.500. Jadi kalau misalkan 11, 12 tuh berarti tinggal ditambahin aja 1 kilometernya 2.500. Oh, berarti cukup kompetitif dong dibanding yang sebelah. Cukup itu kan? Ya. Nah, cuma gimana caranya memang supaya campaign ini lebih bisa kena sih ke terutama F&B ya, marketnya. Harus sebenarnya nggak harus F&B sih ya. Iya. Apapun itu ya, apapun sebenarnya yang bisa dikirim lewat kurir dan juga Express gitu ya. Kurir. Saat ini sebenarnya pelanggan kita selain F&B, salah satu pelanggan terbesar itu rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena saat ini itu orang tuh males gitu ngantri obat ke apotek, rumah sakit. Ya. Terutama rumah sakit. Ketika setelah selesai berobat, dia kan harus antri dulu nih. Obat apalagi obat racik. Itu kan nggak hitungan menit baru selesai. Iya. Lama tuh ya. 2 sampai 3 jam. Nah, itu di beberapa titik rumah sakit sekarang kita udah buka layanan pengantaran obat dengan Roket ini gitu. Ada loket khusus berarti? Ada Roket khusus gitu. Yang sekarang ada di Hermina Cibubur, di Mekarsari sama di Vania. Betul. Memang baru 2 ya di layar. Ada plan nggak buatnya kita mau beberapa setiap rumah sakit yang ada di Bogor mungkin gitu. Betul. Iya. Bisa pakai aplikasi juga mungkin? Bisa pakai aplikasi. Ada saat ini baru ada di Play Store sih. Untuk pengguna iOS itu masih development gitu. Jadi saat ini masih di pengguna Android. Apa nama aplikasinya? Roket namanya. Roket Indonesia. Jadi boleh teman-teman coba cek aja Roket Indonesia untuk menggunakan
trial ya, harganya lebih murah kan gitu. Ya, Nggak harus F&B, nggak harus juga farmasi gitu kan, apa aja kan. Sama aja kirim dompet ketinggalan di rumah, Iya. balik lagi kirim aja pakai rokok. Tapi di rumah yang mana dulu? Itu yang harus juga rahasia ya. Tapi itu dompetnya banyak. Iya. Dan sampai rumah orang lain. Kan ada rumah orang tahu. Gimana kan udah kita bicara teknologi ya. Jadi kita bicara teknologi udah sampai ke aplikasi dan segala lain. Kita bicara sosial media. Ini Jenny sendiri menyikapinya atau Jenny ngikutin tren tersebut nggak sih kalau boleh tahu nih sebagai kita biasanya harus ada apa nih inovasi apa nih baru ya gebrakan gitu. Tentu kalau untuk teknologi ya itu tidak bisa dipungkiri ya, semakin berkembangnya zaman teknologi itu semakin canggih dan yang harus kita maksimalkan adalah supportnya teknologi dalam layanan kita gitu. Kebetulan memang di JNE Bogor sendiri saat ini kan banyak sekali seller-seller itu yang berjualan di marketplace. Kita pun coba untuk beradaptasi juga ya, karena kan saat ini platform utama para seller-seller itu adalah marketplace. Wah, itu. Cuman kan memang untuk brand-brand yang sudah stabil, untuk brand-brand yang sudah tinggi atau medium to high, ya itu mereka tidak masalah lah. Tapi untuk brand-brand yang baru berkembang, yang kecil, baru jadi star seller, atau baru jadi star seller dan baru mulai lah di tahap medium jadi star seller. Itu kan ada perubahan admin yang cukup signifikan. Betul angkanya. Dari 6% sampai 10%. Makanya kita pun memanfaatkan teknologi ini. Selain tadi closing AI di luar marketplace, kita juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa IT development di Bogor ya khususnya ya. Nantinya kita coba untuk cari alternatifnya nih gitu. Selain di marketplace, apakah kita coba mulai jual di web store? Kita coba cari kerjasama kolaborasi bareng dengan beberapa brand owner, gimana caranya meningkatkan traffic dari marketplace ke web store tersebut. Nah itu dari tim dari Mas Audi sendiri pun sudah. Nanti Mas Audi timnya bisa support berarti. Sudah mulai mau menjalankan itu. Sudah ke arah sana Mas, sudah kita konsepin. Udah ada trialnya tapi ada trial. Untuk trial belum, tapi kalau untuk konsepnya sudah kita adakan. Kita juga udah kerjasama dengan vendor IT untuk kita lakuin gimana, ngebantu lah intinya gitu buat UMKM yang baru mulai bisa punya web store sendiri. Terus kita nanti ini keren ini. Kita akan bantu juga dari sisi trafficnya. Karena kan yang sulit itu datengin traffic tadi kan. Jadi gimana nih cara bikin website mungkin gampang, tapi ngedatengin traffic atau orang buat dia cari membagi traffic termasuk sampai ke situ strateginya berarti. Ya, rencananya kita akan bikin seperti itu supaya ya itu tujuannya untuk membantu UMKM juga Mas ya kan. Karena kalau kita berharap dari marketplace doang kasihan juga para UMKM gitu. Curhatan para UMKM lah. Curhatan masal. Jadi kalau bicara marketplace saya nggak bilang ya tokonya warna apa. Tapi kalau kita bilang marketplace emang ada yang ngeluh udah dipotong affiliate, udah dipotong adminnya, udah dipotong kalau promo-promo dan lain-lain tanggal kembar dan lain-lain itu. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa channel penjualan mereka saat ini nomor satu tuh memang di marketplace. Pasti di marketplace. Hampir rata itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah dan trustasi masyarakat terhadap e-commerce itu kan cukup tinggi ya dibandingkan kita jualan di social commerce dan lain-lain dengan segala kekurangannya dan case-case-nya yang negatif di sosial media gitu. Tapi memang tidak dipungkiri marketplace itu salah satu senjata utama mereka. Cuman kita sebagai partner kolaborasi dari beberapa customer kita coba menghadirkan alternatif lain. Solusi yang kita coba berikan. Kalau memang keluhannya seperti itu, kita ada solusi ini nih. Kita sama-sama berkembang bareng lah. Dan itu pun disupport dari strategi segala macam. Sampai nanti mungkin rencananya akan kita adakan seminar gitu lah ya untuk para UMKM yang memang dari awal main di marketplace kita kasih edukasi gitu ya, kasih edukasi betul. Cara ngembangin produk seperti apa, cara ngembangin bisnis dengan web store langsung seperti apa kayak gitu. Kurang lebih kita udah konsepin seperti itu. Ini baru kali ini ada yang ekspedisi yang bisa sampai support dalam artian sampai ke dalam segitu kan. Bahkan mungkin sampai pelatihannya segala macam. Iya, itu kita coba hadirkan. Dan sebenarnya di tahun lalu pun dari JNE sendiri kita coba menghadirkan sebuah plugin Shopify gitu. Jadi buat para brand owner biasanya ya yang sudah memiliki website menggunakan Shopify itu kan biasanya masih manual ya untuk melakukan generasi dan pengiriman. Nah saat ini atau bisa terkoneksi dengan pihak ketiga gitu. Di tahun lalu kita sudah launching officially plugin JNE gitu. Jadi di plugin itu ketika
si brand owner itu atau UMKM itu sudah memiliki website dengan Shopify, itu tinggal dikonekin aja pluginnya dengan API JNE, plugin JNE tersebut gitu. Jadi di situ bisa langsung generate resi, bisa langsung tracking dan sampai ke cek tarif juga gitu. Itu salah satu support teknologi yang kita maksimalkan di tahun lalu gitu. Jadi itu sebenarnya banyak sih, banyak benefitnya juga ya. Betul, karena ya itu balik lagi ke teknologi tadi. Karena kalau sekarang UMKM tidak memaksimalkan teknologi, mengandalkan offline store dan lain-lain, ya itu untuk meningkatkan omset ya agak berat banget sih. Apalagi brand-brand baru ya, brand-brand baru nih sekarang bukan obstacle-nya itu branding awareness-nya buat pelanggan. Berat banget itu. Gitu. Apalagi contoh kalau F&B lah, bukan sekarang banyak tempat-tempat viral udah langsung naik. Tapi ketika tempat itu nggak viral, turun lagi. Iya, risiko lagi. Betul. Begitupun untuk produk-produk UMKM ya, harus viral dulu baru naik omsetnya. Itu kan kita tidak membuat viral kan tidak semudah itu kan. Betul. Gitu. Memang mungkin UMKM tuh perlu yang namanya personal branding sih Mas, karena kan banyak ya sejenis lah kita jualan keripik 1, 2, 3 orang gitu, tapi kalau bedanya apa kalau ini punya si A ya. Kalau kita nggak punya personal branding atau yang unique selling yang bisa kita jual gitu kan, itu juga bisa. Itu PR-nya sebenarnya untuk para UMKM. Betul. Makanya ya target kita sih sebagai di JNE sendiri ya, di logistik sebagai konsultan bisnis sih ke depannya. Sampai ke situ ya. Betul. Jadi bukan hanya ngurusin pengiriman, kira-kira butuh apa nih UMKM, supportnya apa yang bisa kita berikan di JNE ya kita coba hadirkan itu. Seperti itu sih. Apa aja kalau boleh tahu? Apa aja? Contoh ruangan ini deh. Ruangan ini teman-teman bisa searching aja ruang disco di Google itu udah. Bukan disco yang joget, tapi ruang diskusi dan kolaborasi gitu. Jadi memang kita membangun tempat ini untuk para UMKM sebenarnya secara gratis. Bisa memaksimalkan coworking yang pertama, yang kedua di lantai atas itu ada foto studio untuk foto-foto produk. Konten termasuk ya. Konten termasuk juga. Device dan perangkatnya udah kita sediakan. Teman-teman UMKM tinggal pakai aja, silakan. Buat foto studio, buat meeting dengan tim itu silakan. Udah gampang banget kan sampai ke situ kan gitu. Berarti teman-teman sebenarnya kan ada yang memang ekspedisi yang masuk dari marketplace, ada yang dari reguler. Betul. Marketplace organik segala macam. Bilangnya organik lah ya. Lebih berapa persentasenya kan? Kalau untuk saat ini memang hampir 60-70% itu memang dari marketplace, tidak dipungkiri. Cuman kan yang tadi balik lagi, walaupun mereka 70% menggunakan marketplace, ketika kita diskusi dan lain-lain, salah satu keluhannya kan tadi biaya admin. Gimana terlihat juga sebenarnya. Biasanya yang ngarahin buat keluar dari marketplace nggak ada. Ya memang itu memang salah satu. Tapi kan kalau dilihat dari sisi bisnis kan, itu kan salah satu komponen biaya dari betul. Nah itu yang memang saat ini pun dari JNE ya, kalau untuk solusi pastinya kita memang belum ada. Cuman ke depan ya kita memberikan alternatif lain, insight lain di marketplace seperti apa gitu. Walaupun secara yang tadi kita sampaikan 60% di Bogor itu ya pengiriman dari 60% dari marketplace, sisanya itu udah organik ya, non marketplace. Karena memang segmentasinya beda ya, biasanya antara beberapa seller lama yang jualan di non marketplace di IG, di Facebook, mereka kadang enggan juga beralih ke marketplace. Itu karena udah tahu trik-triknya. Dia tahu apa ya, kayak Google Ads-nya gimana, udah bisa jualan. Betul. Kalau secara tanpa marketplace ya secara margin profit lebih besar gitu kan. Timbang di marketplace. Jadi udah pure aja itu misalnya katakan untung profit 30%, 40% gitu. Ya, udah semua dia terima gitu. Beda kalau di marketplace ya kan harus ngebagi lagi biaya admin gitu kan. Banyak sih sebenarnya. Pakai afiliator. Belum ads gitu kan. Kadang-kadang campaign kayak tanggal-tanggal kembar, betul. Seller juga dibebankan biasanya kayak gitu. Ya itu betulnya. Itu kan ini agak ribet juga ya. Harus sekarang ada NPWP, dia registrasi. Lagi saya toko aja kadang-kadang mereka kesulitan gimana caranya kan gitu. Dan ada lagi salah satunya COD. Karena kan di seller di beberapa MP itu untuk mendapatkan layanan COD ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau untuk di JNE sendiri itu sangat mudah lah syaratnya. Sangat mudah. Asal terdaftar menjadi JLC kalau di JNE atau terdaftar jadi customer corporate itu bisa menggunakan layanan. Jadi di bawah itu sempat saya kan kirim paket tadi sempat ditawarin, Mas pakai JLC nggak?
saya belum paham tuh. Mungkin sekalian di-share ini ya sini. Yang pakai scan nggak tahu saya bilang. Gimana tuh? Jadi JLC itu adalah JNE Loyalty Card yang mana loyalty card. ya betul, yang mana itu sebagai membership lah kalau di organisasi itu membership lah untuk teman-teman JNE tadi gitu. Jadi kita terdaftar tuh sebagai database. Oh ini pelanggan setia dari JNE itu sendiri dengan JLC tersebut. Jadi apa benefitnya dong? Nah, setiap orang itu dia setelah selain dapat poin setiap pengiriman itu. Oh jadi setiap transaksi ada poin gitu ya. Itu bisa diputar juga dengan hadiah. Di random gitu ya. Betul. Bahkan kemarin di Idul Adha kemarin yang mempunyai poin 10.000 itu dapat kambing. Wih, alhamdulillah di Bogor dibawa pulang langsung. Dibawa pulang gitu. Sate ya. Kambing betul. Gitu. Oh, kemarin masa duit aja boleh. Itu di luar ini aja, di luar ini. Enggak, soalnya udah tidak jelas. Mentahnya aja katanya. Ini udah mentah kan. Kalau mentahnya lumayan. Iya, lumayan. Nah, ini udah mentah. Ini udah dimasak. Dagingnya belum dimasak. Oh, jadi ada JLC. Itu salah satu. Jadi benefitnya dia poin tadi dikumpulkan dan bisa jadi di redeem beberapa hadiah lah gitu. Ada minimal misalnya kalau saya mau kirim paket kan cuma anggaplah reguler ya Jabodetabek 9.000 misalnya gitu. Ada nggak sih yang wah harus berapa nih gitu? Nggak ada. Datang langsung aja. Saya mau registrasi member gitu. Betul. Itu tinggal langsung ke counter kita. Bisa langsung website JLC. Langsung. jlc.jne.co.id. Ada aplikasi juga atau dia lebih ke website sih. Website. Iya. Cuma butuh nomor telepon sama alamat email aktif, nanti bisa langsung daftar. Jadi setiap kirim kita itu barcode atau apa gitu ya? Ya, jadi kita punya dapat kartu ya barcode atau nomor ID pelanggannya. Jadi nanti tinggal kasih ke sales counternya aja. Ini pakai nomor JLC saya gitu. Nanti udah ada. Atau bisa langsung di barcode gitu. Bisa, langsung ngecek poin pun bisa ya. Bisa. Poinnya berapa nih? Bisa. Gitu, saya mau tukar kambing. Ya. Kumpulin dulu sama 10.000. Kira langsung tukar kambing, tukar guling yang ada. berarti kan itu program yang memang udah lama sebenarnya JLC. Itu udah lama mas. Sudah lama ya. Nah, kalau misalnya tadi bicara JLC, terus kemudian roket ya kita coba summary lagi ya. Sempat dengar saya ada beberapa seller besar nih di Bogor. Waktu itu dia bilang saya bisa, misalnya saya kirim paket. Termin saya bayar. Nah, itu apa tuh? Saya nggak tahu. Saya pernah dengar seller besar, big seller di daerah saya sebutin Ciapus lah gitu ya. Jadi itu gimana tuh? Termin ya. Jadi itu salah satu layanan kita lah ya. Jadi JNE ada juga tuh ya. Berarti benar ya? Bukan hoax. Bukan hoax itu. Benar ya. Kalau mau bayar bulan depan juga bisa gitu kan. Jadi ngirim aja dulu sekarang gitu. Jadi memang itu jadi kita tuh ada retail sama corporate kayak. Jadi yang corporate inilah ya customer yang terdata sebagai member atau customer corporate. Dia member dulu dong. Iya, dia harus daftar dulu kan. Daftar dulu. Sudah jadi member sudah bisa transaksi dengan cara kredit. Artinya dia tidak langsung membayar ketika mengirim paket. Nanti akan ada invoice-nya di bulan berikutnya. Syaratnya apa? Kan kita datang nih. Ya, datang paket. Ini saya mau kirim, saya mau bayarnya bulan depan gitu. Ya, kenapa sih kalau beda ya sama kalau JLC kan bisa daftar di kalau JLC kan bisa. Ya, kalau tanpa minimum. Ya, kalau JLC. Kalau misalkan di corporate itu, memang kita harus menghubungi salesnya JNE Bogor untuk didaftarkan terlebih dahulu, dibuatin nomor debitur dan lain-lain. Nanti setelah itu baru bisa. Syaratnya itu cuma alamat, KTP, PWP, seperti itu udah cukup. Kadang kalau untuk UMKM ya, khususnya UMKM ya, mereka kan lumayan tuh kalau misalkan langsung bayar segala macam. Kadang kan uang transfer, sedangkan bayar harus tunai misalkan gitu. Nah, biasanya mereka memanfaatkan invoicing yang mereka juga sudah punya financial planner. Maksudnya apa? Maksudnya mereka juga bisa memutarkan uang ongkirnya itu menjadi modal terlebih dahulu. Ini yang sering digaungkan UMKM. Kita modal udah ada. Kadang seperti itu beberapa seller tuh tertarik. Jadi menguntungkan dong buat para seller ya. Betul, sebenarnya jadi lebih menguntungkan dan lebih dalam sisi pencatatan finance pun lebih terdata lah. Nggak tiap hari ngerekap satu-satu, tapi tiap bulan udah dapat. Kayaknya bayar gaji karyawan. Ongkir bulan lalu 100 shipment dengan biaya sekian. Itu kan sudah langsung berubah gitu. So ya tadi yang JLC itu kalau daftar baru kita langsung dapat voucher. Jadi untuk pengiriman. Untuk saat ini kita sedang ada promo untuk member baru JLC, ada voucher Rp25.000. Jadi
Saya hari ini mau daftar ya. Silakan tinggal. Tapi kan belum kan saya mau ngirim. Tadi kan saya mau ngirim ditanyain. Boleh kan? Saya masih bingung nih Mas. Saya nggak tahu saya bilang gitu. Ya. Iya, kan di bawah ada kontennya nih nanti. Iya. Daftar saya. Ada nggak maksimal? Misalnya, ini udah banyak nih, udah berapa puluh juta misalnya gitu. Oh, nggak Nggak ada. ada, Jadi nggak satu customer kita pun kadang ada yang nyampe 100 juta per bulan. Wah, UMKM. Ya, brand. Oh, dulunya UMKM. Sekarang udah naik kelas. Awalnya pasti UMKM. Awalnya pasti UMKM. Kan itu di lumayan daerah, kalau di Bogor ya, lumayan daerah pinggir di Pamijahan. Anggaplah kalau kita summary tadi, sebenarnya banyak nih program-program JNE yang Yes. mungkin teman-teman juga harusnya lebih banyak tahu. Misalnya UMKM Bogor nih, harusnya juga lebih tahu, lebih banyak ngulik ya. Atau kita udah informasi di sini kan, gitu kan, dari mulai ruang disko tadi, terus banyak apa tadi invoicing tadi juga, GLC diantaranya juga kan gitu. Nah sekarang udah seberapa besar JNE mengedukasi itu nih sebenarnya? Iya, kalau Kayak untuk gitu. edukasi itu kita selalu setiap bertemu dengan customer loyal kita, semua customer yang terdaftar sebagai member JLC, terdaftar sebagai customer corporate, baik atau customer retail, kita selalu coba merefresh kembali terkait dengan layanan-layanan yang kita miliki gitu. Oke. Karena kan memang perlu diketahui juga masih banyak yang merasa bahwa JNE itu hanya untuk pengiriman ekspedisi saja. Itu loh, Yang orang itu mindsetnya mindset itu aja. Gitu. Bahkan kita pun sebenarnya bukan hanya layanan untuk masyarakat ya, tapi kita support untuk berbagai industri yang ada di Kota Bogor. Industri, Gitu, termasuk betul. sampai ke industri. Betul. Jadi bukan hanya layanan ekspedisi, ekspres dan lain-lain, kita juga memiliki layanan tracking, bisa bayar satu truk full untuk beberapa industri yang membutuhkan layanan truk. Invoicing juga. Mulai dari land van, pick up, mulai dari CDD, CDE, engkel, fuso, wingbox gitu. Jadi memang banyak unit armada yang kita sediakan. Berarti kalau kayak apa jasa pindahan? Pindahan itu Bisa bisa pindah. juga. Nah, ini perlu juga dengan banyak. Bukan ada tuh yang apa? Ya saya bilang apa ya? Saya boleh sebut brandnya nggak sih? Boleh sih. Ada Lalamu kalau. Kayak gitu kan? Ya, Dia ini juga Dia juga bisa Ini udah menyediakan punya ada layanan seperti itu ya? seperti Iya, ada. itu. Bahkan saat ini yang salah satu customer yang bekerja sama dengan kita pun itu kita support untuk layanan kontainernya, baik itu full kontainer ataupun less container load atau kontainer biaya kontainer yang bayarnya per CBM, bukan lagi per kilo. Ya itu tadi kemarin juga kita juga sempat bantuin UMKM ngirimin saripala Oh iya, ke betul. wilayah Palembang. Palembang. Oke, Apa dia- Satu blend van. Satu blend van. Satu brand. Satu Jadi blend produknya. van. Produknya. Jadi dia ada dropshipper atau reseller kali ya di Palembang, kurang lebih 2 ton lah. Itu kita Dari Bogor. dari Bogor, Dari Bogor. dari Bogor, expand ke Palembang kita bantu kirim juga. Tapi udah bentuknya udah packing. Jadi Udah packing, udah bubble wrap, udah tinggal jual lah di sana. Jadi ntar kita mobil JNE tinggal Iya, kita pick up full dedicated buat kiriman itu sampai ke Palembang. sekompleks itu. Iya. Layanannya Betul. servisnya. Dan ketika berbicara dengan teknologi tadi tidak terlepas dari media sosial. Ya. Kita pun beberapa kali kolaborasi dengan beberapa brand owner untuk live di JNE Bogor hingga JNE ID, JNE Pusat. Gitu. Jadi Live streaming. live konten, live streaming juga pernah difasilitasi juga oleh kami. Beberapa brand dari Bogor itu sudah naik juga di spesial promonya yang diposting oleh JNE ID. Live streaming sediakan studio, kemudian difasilitasi secara gratis. Dan live kolaborasi Live dengan kolaborasi. akun JNE-nya itu sendiri. Oh, Betul. Jadi bukan hanya live streaming dari akunnya, tapi kolaborasi dengan JNE Iya, Pusat. kurang mantap coba kan. Betul. Jadi viewernya langsung gitu kan. Ya. Ikut followernya JNE lah. Iya dong pasti. Nah, kira-kira dari teman-teman mungkin ada pesan atau mungkin terakhir ya misalnya kayak JNE sendiri punya apa sih yang ingin disampaikan buat siapapun semua ya, termasuk semua ya. Terutama mungkin kalau kita bicara khususnya Bogor nih misalnya ya, apa sih yang JNE saat ini goals-nya yang paling ingin disampaikan gitu. Mungkin dari Mas Audi, dari Mas Tito. Pakai topi. Iya, Nanti mah nyusul aja. Di belakang berarti. pakai towing. Ya, Sok banget. kalau dari saya ya intinya kita yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu ingin menjadi konsultan bisnis lah, terutama terkait dengan kebutuhan logistik bagi masyarakat yang ada di Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor, area Bogor Raya lah. Area Bogor Raya, iya. Jadi kita ingin masyarakat tuh
ketika membutuhkan layanan pindahan barang apapun itu terkait dengan logistik, itu JNE yang menjadi lagi pakai main dari masyarakat tersebut gitu. Karena yang tadi kita bilang bukan hanya UMKM, pelaku bisnis dan lain-lain, kita sudah hampir mencakup seluruh segmentasi sih terkait dengan pemindahan barang dari satu titik ke titik lain. Itu kita bisa support dan fasilitasi itu. Gitu. Sampai segitu berarti udah banyak banget ya. Mas Odi, apa nih yang mau disampaikan, Mas? Buat UMKM lah ya, intinya kita tuh perlu yang namanya ngebangun personal branding ya, dan JNE siap buat bantu itu gitu ya. Mulai dari nggak tahu apa-apa, semoga kita bisa berkembang bareng-bareng ke depannya gitu. Dengan nextnya kita juga bakal banyak kolaborasi dengan vendor-vendor teknologi, jadi kita juga bisa membantu teman-teman UMKM supaya bisa lebih melek lagi dari sisi teknologi, punya sosial media yang dulu nggak punya gitu ya. Jadi kita ajarin gimana dan lain-lain lah pokoknya. Intinya kita berkembang sama-sama dengan UMKM, khususnya di Kota Bogor lah. Jadi dan sekitarnya. Kita mau fasilitasi itu ya. Itu ya berarti yang sampai ke UMKM berkembang naik kelas lah pokoknya. Mungkin itu dulu dari kami, Mas Tito, Mas Aldi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bisa menambah edukasi juga buat teman-teman semua bahwa yang sebetulnya nggak cuma sampai di situ loh layanan JNE gitu kan. Jadi memang banyak sebenarnya yang saya rasa bisa informasi ini mudah-mudahan bisa membantu siapapun yang membutuhkan layanan atau apapun itu. Jangan segan, jangan ragu, nanti ada IG-nya bisa kontak langsung. Ya, follow aja IG JNE Bogor. Terima kasih. Selamat. Siap. Terima kasih. Selalu juga.